akan mengekspresikan kekecewaan karena rakyat belum mendapat keadilan. KDM, RI 1, nanti dulu Pak, nanti dulu. Masih ada AHY ngomong bahasa Inggris, jangankan Inggris, Jerman, Prancisnya aja lancar. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi angkat bicara terkait dirinya dihina, diolok-olok oleh ibu ini, teman-teman. Ya, Kang Deddy disebut gubernur goblok lah, ya nggak pantas jadi RI 1. Coba nih dengarkan nih ibu ini nih ya, pidato dari Kang Deddy Mulyadi. Anda terdiam melihat ini. Terusin mantan Bupati Purwakarta Pak Deddy Mulyadi. Apa tanggapan Deddy? Ya, terima kasih. Orang Sunda juga. Baik, terima kasih Bang Karni. Orang Sunda itu akrab sekali dengan amplifier. Jadi amplifier. Jadi rata-rata masjid di Jawa Barat, di Banten itu pakai amplifier. Itu pengeras suara atau toa. Mirip ya, jadi toa itu kan di atas besar, kemudian alat untuk mengaturnya itu besar kecil atau mematikan menghidupnya disebutnya amplifier. Jadi bukan hal yang baru bagi saya kalau yang ujungnya fire itu. Nah, tetapi yang paling penting adalah dalam sudut pandang saya, memang secara umum masyarakat Indonesia itu memiliki kegandrungan sejarah. Dia rindu sekali terhadap nilai-nilai masa lalu dan untuk diaplikasikan dalam masa kini. Tetapi yang menjadi problem adalah selalu menemukan guru yang salah. Nah, dalam perspektif ini saya melihat bahwa justru kita kalau kalangan birokrasi harus mengambil pembelajaran. Misalnya kasus Raja Sejagat itu, Raja Agung Sejagat itu, saya diskusi dengan teman-teman, justru yang saya diskusikan adalah tata nilai seninya. Misalnya rombongan helaran kata orang Sunda, atau kemudian di situ karyaannya, atau rombongan pawainya itu cukup menarik. Pakaiannya cukup menarik, penataan upacaranya relatif apik, kemudian sampai ajudan rajanya juga hebat, pakaian rajanya juga bagus. Artinya apa yang harus ambil pelajaran bahwa birokrasi harus mencoba jangan kalah sama mereka. Yang digajinya besar, kemudian bajunya tidak menarik, itu birokrat dari Senin sampai Jumat itu. Upacaranya tidak menarik, tidak menjadi tontonan. Kenapa? Karena dalam birokrasi kita itu ada yang hilang, itu ruh kebangsaan. Kenapa ruh kebangsaannya hilang? Karena tatanya menjadi tata yang normatif, yang kaku, yang dibuat dalam tata aturan yang kaku itu melahirkan ketidakkreatifan, sehingga peningkatan tunjangan kinerja daerah dalam setiap tahun tidak mempengaruhi kinerja. Kenapa? Ruhnya hilang, ruh pengabdiannya. Kenapa? Nilai-nilai ikatan sejarah masa kini dengan masa lalunya hapus. Pengabdiannya menjadi tidak jelas, arahnya pengabdiannya kemana. Sedangkan misalnya seorang raja walaupun palsu bisa membuat histeria para pengikutnya. Apa yang harus dilakukan oleh birokrat kita? Kenapa tidak meniru kecerdasan mereka? Kenapa tidak sekreatif mereka? Kenapa kepala dinas kebudayaan tidak sekreatif ratu yang tadi? Nah, sehingga kalau kemudian para arsitektur mulai belajar kembali pada situs sejarah kita, kemudian para penulis sastra belajar lagi pada sejarah kita, kemudian menciptakan birokrasi menjadi seorang sastrawan, jadi suratnya menjadi menarik. Kalimatnya menjadi kalimat pujangga, sehingga ketika seorang bupati, ketika seorang gubernur berkirim surat pada masyarakat, suratnya dibaca dengan baik. Kenapa? Karena susunannya karya sastra. Kalau surat sekarang birokrasi pasti dimulai dengan kalimat, disampaikan dengan hormat, semuanya rata. Atau masih mending disampaikan dengan hormat, dipermaklumkan dengan hormat, menganggap rakyatnya itu orang gila. Ini kan problem kita. Sehingga karena ini problem kita, bagi saya, ini kan karena Mas Sujiwo Tejo agak kurang produktif. Jadi jarang sekali membuat pertunjukan teater yang menarik. Drama yang menarik. Masyarakat kita sudah kehabisan tontonan yang menarik dan berkualitas. Jadi muncullah tontonan yang ada di Jawa Tengah, di Purworejo, dan di Jawa Barat, di Bandung. Tinggal yang menjadi persoalan adalah kalau ingin jadi raja, menurut saya siapapun berhak untuk mendeklarasikan diri menjadi raja, asal punya syarat untuk menjadi seorang raja.
Dia itu punya kekayaan yang cukup, punya pengetahuan yang luas, sehingga deklarasinya memakmurkan rakyat, membagi hartanya, bukan mengut iuran. Karena rakyat udah bosan dengan iuran dalam setiap bulan. Kan ini yang menjadi problem. Kalau Sunda Empire apa tanggapannya, Mas Dedi? Ya, Sunda Empire itu. Ya, kalau dari sisi tata kalimat sebenarnya mengejar pada aspek falsafah ajaran Pajajaran Siliwangi. Yang disebut dengan Sunda itu adalah nilai-nilai ajaran yang mengajarkan tentang kearifan matahari, kearifan gunung, kearifan laut, yang melahirkan ajaran Tritangtu di Buana, yaitu melahirkan ajaran satu tata rasa, dua tata negara, yang ketiga tata buana. Dan itu sebenarnya ajaran lingkungan di mana manusia Sunda itu menganut falsafah papat kalimat pancet, bersatunya diri dengan kesemestaan. Kalau begitu layak dong Sunda Empire di bawah di atas sebuah kerajaan di dari dunia. Sisi nilai, bukan teori-teori. Jadi kalau nilai ajaran kan Sunda mengajarkan tentang manusia itu sama, manusia setara, dan itu kan ajaran PBB. Manusia itu setara yang disebut dengan pajajaran, saamparan. Kalimat sa itu kalimat penyatuan. Manusia, Tuhan dan alamnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang bertuhan tidak boleh nebang pohon sembarangan. Siapa yang bertuhan tidak boleh mencemari sungai. Siapa yang bertuhan tidak boleh menebas batu. Dan ini yang menjadi problem di masyarakat Sunda secara umum, tidak memahami ajaran Tritangtu itu. Tetapi bukan wilayah teritori yang dikasih pangkat. Justru kepangkatan itu bertentangan dengan ajaran Pajajaran. Karena rajanya juga nggak punya istana yang megah, dia berkeliling. Dia kerajaan itu di mana-mana kok. Pentagon aja di bawah dia. Kita lihat pemirsa. Kita hari ini seluruh masyarakat dunia dibikin bengong dan terbelalak oleh sebuah negara bernama Iran. Apa? Dia melakukan sesuatu di luar dugaan seluruh rakyat dunia. Kekuatan perang yang bernilai triliunan, pesawat tempur, kapal, misil, dan semuanya rontok oleh barang-barang yang hanya ratusan juta. Tapi bukan urusan ratusan jutanya, tapi urusan apa? Satu, ini penting bagi orang Jawa Barat. Mereka bangga terhadap peradaban Persia. Dan dia sudah merasa kami sudah menjadi bangsa besar sejak 5.000 tahun yang lalu. Kami bangsa beradab, sehingga tidak boleh ada satupun manusia yang menginjak-injak peradaban kami. Pemimpinnya, imamnya lebih baik, lebih memilih hidup syahid di awal dibanding dia selamat tapi negaranya diinjak. Pertanyaannya adalah, di Indonesia adakah tokoh yang seperti ini? Itu pertama. Yang kedua, dia masuk dalam sistem imamah, dalam rangkaian kepercayaan dan keyakinan sebagai orang Syiah, penerus ajaran Sayyidina Ali, melahirkan sebuah sistem nilai. Pemimpinnya sederhana, pemimpin umatnya sederhana, rakyatnya masuk dalam sebuah sistem bukan imajinatif. Dipersiapkan pendidikan yang gratis untuk rakyatnya, dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Anak-anaknya sekolah fisika, kimia, matematika, biologi adalah pelajaran utama. Lahirlah embargo, membuat dia menjadi kreatif, membuat dia inovatif, membuat dia menjadi bangsa yang memiliki spirit yang kuat. Efisiensi dalam APBN-nya hanya 1.000 triliun, alokasi pertahanannya 132 triliun, penduduknya 92 juta, tapi mampu menjadi bangsa yang tegak. Apa maksud saya? Gak ada kemajuan Subang, tidak akan ada kemajuan Jawa Barat kalau apa? Cara berpikir kita semua normatif. Gubernur berpikirnya bagaimana terpilih lagi, tidak akan bisa. ASN berpikirnya tukin tidak boleh berkurang. DPR berpikirnya pokir tidak boleh berkurang. Semua orang berpikir normatif. Jabatan, kekuasaan, semua cari aman. Indonesia tidak akan merdeka kalau Bung Karno tidak cari aman.
Indonesia tidak akan lahir tokoh-tokoh besar kalau semua orang cari aman. Kalau semua cari aman, berpikir hanya karir dan masa depan, saya tidak meyakini kita akan maju. Kenapa? Kita masuk pada wilayah normatif. Yang penting APBD-nya WTP. Persoalan WTP isinya apa? Lain belakang. Yang penting pertanggungjawabannya diterima, output dan outcome-nya. Yang penting pegawai negeri kelihatan oleh pimpinannya. Maka negeri ini tidak akan sampai puncak kemajuan. Kenapa? Tidak ada orang yang melakukan dialektika pengabdian sebagai abdi negara, sebagai bayangkari negara secara total pada negara kesatuan Republik Indonesia, pada Provinsi Jawa Barat, tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Kita hanya akan melakukan pekerjaan yang itu juga. Silahkan dicek perjalanan pemerintah 40 tahun ke belakang, provinsi 40 tahun ke belakang, regulasi pemerintahnya itu juga. Kenapa? Tidak ada pembangunan yang visioner, berumbur panjang, membuat dialektika kebangsaan, kemanusiaan, dan menjadi satu sendi nilai yang melahirkan manusia unggul atau mau. Tidak ada. Dan kita akan terus tertinggal. Caranya bagaimana? Perubahan mental, perubahan filosofi, perubahan ideologi kebangsaan, ideologi kejawabaratan, itu menjadi satu kesatuan. Sehingga ketika saya sangat mencintai Siliwangi, ketika saya ada mencintai Pajajaran, mencintai Sunda sebagai dialektika ideologi yang saya miliki, dan seringkali orang mengkafirkan itu, sesungguhnya apa? Ini adalah jalan terang menuju sebuah kemajuan. Tidak bisa kita tanpa memiliki dialektika itu melahirkan sistem nilai yang mengikat masyarakatnya menjadi masyarakat kokoh dan hebat. Tidak bisa. Dalam keindonesiaan, terlepas dari apapun, saya melihat ada beberapa ras yang memiliki dialektika kuat masyarakatnya, dan dia tumbuh menjadi orang-orang hebat di Indonesia. Sunda sebagai basic awal harus mau melakukan itu. Nah, kalau seperti itu, maka dialektikanya secara rohania, satu, kita terikat pada Allah. Yang kedua, kita terikat pada Rasul. Yang ketiga, kita terikat pada sahabat dan para wali. Tetapi dari sisi genetika, kita terikat pada leluhur kita yang disebut dengan karuhun. Ajaran karuhun di kita menjadi mistisisme. Di Korea ajaran kaluhur adalah konstitusi yang melahirkan negara yang berkonstitusi. Di Amerika ajaran karuhun menjadi konstitusi. Di Inggris menjadi konstitusi. Di Jepang sebagai seorang Shinto menjadi konstitusi. Sehingga Jepang sampai 400 tahun ke depan tetap Jepang, Amerika tetap Amerika, Iran tetap Iran, Korea Selatan tetap Korea Selatan. Pertanyaannya adalah Indonesia, Jawa Barat, Subang 400 tahun ke depan seperti apa? Apakah identitas kita akan sama bertahannya sebagai orang Jepang, seperti orang Jepang? Tidak. Kita mengalami perubahan ideologi yang dalam setiap waktu mengikuti tren. Tren itu sangat dipengaruhi oleh aspek digital dan dipengaruhi oleh aspek politik, sehingga berhentinya kekuasaan, berhentinya tren media sosial, berhentinya tren yang bersifat global, itu juga meruntuhkan sendi kebudayaan itu. Kita berubah pada tren baru lagi, sehingga lagunya yang cocok bagi pembangunan kita adalah Jatuh Bangun. Ini harus dirubah mindsetnya. Karena ini harus diubah mindsetnya, harus konstitusi. Tapi harus ada yang memulai. Kan mengekspresikan kekecewaan karena rakyat belum mendapat keadilan. Berbuat tidak adil bagi yang lain. Ya, ini yang saya minta. Untuk itu ke depan siapapun yang berlaku anarkis di Jawa Barat, saya akan tegas. Saya akan tegas karena akan merugikan orang lain. Arahan instruksi dari Pak Gubernur untuk ini para petugas yang bilang. Ya, semua sabar, menahan diri, tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan dan memperbesar api yang membara. Semoga hujan segera turun, setiap orang menyadari apa yang mesti dilakukan. Dan saya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, akan senantiasa hadir dalam keadaan apapun. Ini hari ini kemana aja lagi? Ya, saya lihat ini aja dan identifikasi, kemudian ambil keputusan-keputusan. Dan saya lihat yang punya gedung-gedung juga tidak boleh hilang. Kayak malam misalnya gedung layanan kesehatan, PT Pos, harusnya dalam posisi siaga.
ditinggalkan. Artinya kita harus bertanggung jawab terhadap tempat kerja kita sendiri. Jangan hilang ketika dibutuhkan. Ini tadi sekali ini agak sedikit. Ya itu mereka sayang, mungkin saya lewat dilempar pakai batu saking sayangnya. Oh iya, nanti datanya kita bantu ya. Punten pasihan jalan Saya. Alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah melihat ya pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang mana Kang Deddy luar biasa ya teman-teman ya, dalam ilmu pengetahuannya begitu sangat mumpuni teman-teman. Dan Kang Deddy dihina oleh si ibu ini ya teman-teman. Saya kurang setuju ya Kang Deddy dibandingkan dengan AHY, dengan yang lainnya. Lagian siapa yang mau dibanding-bandingkan ya? Ini luar biasa sih ya. Harusnya si ibu ini dengar ya pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi biar paham ya. Kang Deddy ya, walaupun ya jangan dibanding-bandingkan lah dengan AHY. Apa sih maksudnya? Apa karena kalah? Apakah karena kalian ya nggak suka Kang Deddy maju, banyak yang suka, apa seperti itu? Ya jangan seperti itulah ya. Dan semoga jadi pelajaran nih buat si ibu ini ya, apa maksud tujuannya seperti itu. Dan pidato Kang Deddy tadi mewakili jawaban-jawaban atas hinaan cacian ya kepada Kang Deddy Mulyadi, luar biasa. Saya rasa ya ini ya harus disebarkan sih ya teman-teman. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Terus para pembenci Kang Deddy nih ya, semoga pada sadar. Terima kasih, sampai jumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kurang apa lagi coba tadi Kang Deddy sampai ingin dekat terus dengan rakyat, ingin bersatu terus dengan rakyat. Kurang apa lagi?